Selamat datang di Heritage Rewind, tempat kita menggali peristiwa bersejarah, memahami maknanya, dan mengambil hikmah dari setiap kisah. Siap berpetualang ke masa lalu? Ayo kita mulai. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Selamat menonton. Sobat Rewind, hari ini kita akan menjelajahi sebuah kisah luar biasa yang penuh dengan kejayaan dan tragedi, yang membawa kita ke sebuah wilayah yang dulunya pernah menjadi pusat peradaban besar Islam. Mungkin kita lebih sering mendengar tentang Spanyol melalui sepak bolanya yang mendunia, budaya flamenco, atau pantai-pantai indahnya. Namun, Sobat Rewind, bahwa di tanah yang sama, Islam pernah menjadi peradaban yang sangat berpengaruh selama hampir 800 tahun loh. Bagaimana sih Islam bisa tumbuh begitu kuat di Spanyol? Bagaimana peradaban Islam berkembang di Eropa? Dan apa yang menyebabkan peradaban ini akhirnya runtuh? Hari ini kita akan menggali lebih dalam untuk menemukan jawabannya. Jadi, mari kita mulai perjalanan sejarah ini. Kisah ini dimulai pada tahun 711 Masehi, sebuah titik penting dalam sejarah Spanyol, ketika seorang panglima muslim bernama Torik bin Ziyad yang menyeberangi Selat Gibraltar dengan pasukan kecilnya. Selat Gibraltar adalah pemisah antara Afrika Utara dan Eropa. Dan pada saat itu, pasukan muslim bertempur melawan pasukan besar yang dipimpin oleh Raja Roderick, Raja Visigoth yang memerintah di wilayah Iberia. Dalam pertempuran yang dikenal dengan Pertempuran Guadalete, Torik bin Ziyad berhasil mengalahkan pasukan Roderick, meskipun jumlah pasukan muslim saat itu jauh lebih sedikit. Nah, dengan kemenangan ini, akhirnya membuka jalan bagi pasukan muslim untuk menguasai hampir seluruh Iberia dalam waktu yang sangat singkat. Setelah kemenangan ini, wilayah yang kini kita kenal sebagai Spanyol dan Portugal berada di bawah kekuasaan Islam dan disebut dengan nama Al-Andalus. Al-Andalus menjadi tanah yang kaya akan budaya, ilmu pengetahuan, dan toleransi agama. Selama hampir 800 tahun, Andalusia berkembang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Salah satu kota yang sangat terkenal adalah Cordoba, yang pada abad ke-10 menjadi salah satu kota terbesar di Eropa, bahkan lebih besar daripada Paris dan London pada waktu itu. Cordoba tidak hanya dikenal sebagai pusat peradaban, tetapi juga sebagai tempat di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat. Disinilah kita menemukan Masjid Agung Cordoba yang menjadi simbol megah peradaban Islam. Masjid ini tidak hanya digunakan untuk beribadah, tapi juga memiliki perpustakaan besar yang berisi ribuan buku dari berbagai disiplin ilmu. Tahukah kalian, banyak loh ilmuwan besar yang lahir di Andalusia, seperti Ibnu Sina, yang di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna, seorang ahli kedokteran dan filsafat. Lalu ada Ibnu Rus, seorang filsuf dan ahli hukum, yang karya-karyanya sangat berpengaruh di Eropa, terutama setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang memberi dampak besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Selain itu, juga terdapat nama Al-Zahrawi, seorang ahli bedah muslim, yang mengembangkan teknik bedah yang sangat maju untuk zamannya, dan karyanya digunakan selama berabad-abad. Di bidang astronomi, ilmuwan seperti Al-Battani dan Al-Zarqali mengembangkan teori-teori yang digunakan oleh ilmuwan Eropa pada zaman Renaissance. Keindahan arsitektur Islam juga sangat terasa di Andalusia.
Alhambra misalnya yang ada di Granada, dengan taman-tamannya yang menawan dan arsitekturnya yang sangat detail, adalah contoh nyata dari keindahan seni dan arsitektur Islam yang bertahan hingga hari ini. Ukiran-ukiran rumit dan desain geometris yang dipamerkan di Alhambra masih menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Meski Andalusia pernah mencapai puncak kejayaannya, masa-masa itu tidak berlangsung selamanya. Pada abad ke-11, kekuatan kerajaan Muslim di Andalusia mulai terpecah. Setelah jatuhnya dinasti Umayyah, wilayah Andalusia terbagi menjadi beberapa kerajaan kecil yang sering terlibat dalam perang saudara dan persaingan politik. Nah, akibatnya perpecahan ini melemahkan kekuatan Islam di wilayah Andalusia. Di sisi lain, kerajaan-kerajaan Kristen yang berada di utara Spanyol mulai memperkuat diri. Pada saat yang sama, mereka melancarkan serangkaian serangan besar-besaran untuk merebut kembali wilayah yang telah dikuasai oleh Islam. Nah, tahukah kalian, proses ini dikenal dengan nama Reconquista yang berlangsung selama hampir 800 tahun. Dalam serangkaian peperangan ini, satu persatu kerajaan Muslim di Andalusia mulai jatuh ke tangan pasukan Kristen. Toledo dan Sevilla berhasil direbut pada abad ke-11 dan ke-12, sedangkan Valencia akhirnya juga jatuh pada abad ke-13. Namun, meski peradaban Islam terus terdesak, Granada tetap menjadi benteng terakhir yang mempertahankan kekuasaan Islam di wilayah tersebut. Pada 2 Januari tahun 1492, setelah pengepungan yang sangat panjang, Granada, kota terakhir yang dikuasai oleh umat Islam, akhirnya harus jatuh ke tangan pasukan Kristen yang dipimpin oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Kejatuhan Granada menandai akhir dari dominasi Islam di Spanyol dan berakhirnya masa kejayaan Andalus. Sultan Boabdil, pemimpin terakhir Granada, menyerahkan kunci kota kepada Raja Kristen tersebut. Nah, tahukah kalian, ada cerita yang sangat terkenal mengenai Sultan Boabdil, yang konon ketika Andalus jatuh ke tangan orang-orang Kristen, ia menoleh ke belakang sebelum meninggalkan kota Granada dan menangis. Sebuah momen yang kemudian dikenal sebagai air mata Boabdil. Ini adalah simbol dari akhir sebuah peradaban yang besar. Nah, dengan berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol, umat Islam yang tersisa di Spanyol mengalami masa yang sangat sulit. Banyak dari mereka dipaksa untuk murtad, masuk Kristen, atau diusir dari tanah yang pernah mereka kuasai. Meskipun Islam telah kehilangan kekuasaannya di Spanyol, warisan dari peradaban Islam di Andalusia tetap bertahan loh hingga hari ini. Banyak bukti-bukti kejayaan peradaban Islam yang masih ada, seperti Masjid Agung Cordoba yang kini telah dialihfungsikan menjadi gereja. Lalu juga ada Alhambra, yang menjadi salah satu destinasi wisata paling terkenal di dunia dengan keindahan dan keanggunan arsitekturnya yang menggambarkan betapa tingginya seni dan kebudayaan Islam di masa itu. Yang menarik juga adalah bahasa Spanyol pun tak lepas dari pengaruh Islam. Banyak kata-kata dalam bahasa Spanyol yang berasal dari bahasa Arab. Ini adalah bukti betapa mendalamnya pengaruh Islam terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Spanyol. Selain itu, ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus, dan Al-Battani memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Karya-karya mereka yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi sumber utama bagi ilmuwan Eropa, terutama dalam bidang kedokteran, astronomi, dan filsafat. Sejarah Islam di Spanyol adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan kejayaan, perjuangan, dan warisan yang terus hidup hingga hari ini. Peradaban Islam di Andalusia mengajarkan kita tentang pentingnya toleransi antar agama, kemajuan ilmu pengetahuan,
dan kerjasama antara budaya yang berbeda. Meskipun kejayaannya telah berlalu, pengaruh dan pelajaran dari Andalus tetap memberi dampak yang besar bagi dunia hingga saat ini. Nah, Sobat Rewind, semoga video kali ini memberikan wawasan baru tentang sejarah Islam di Spanyol dan mengingatkan kita betapa besar peran peradaban ini dalam membentuk dunia yang kita kenal saat ini. Jangan lupa ya untuk selalu like, share, dan subscribe jika kamu ingin terus mengikuti kisah sejarah lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.